Kita punya informasi di sini jenis makanan dan minuman yang bisa dibelanjakan di kantin itu adalah bakso, kita misalkan dengan X, lalu es teh kita misalkan dengan Y. Untuk yang pertama, Ani. Pesanan Ani dan teman-temannya itu tidak lebih dari 45.000. Maka kita akan tandai belanjaan Ani itu 45.000. Apa sih yang dibelanjakan oleh Ani dan teman-temannya? 4 mangkok bakso. Tadi kita bilang bakso itu dalam variabel X, maka 4X. Ditambah 6 gelas es teh, 6Y. Tidak lebih dari, ataupun artinya kurang dari atau sama dengan. Maka kita gunakan tandanya itu kurang dari atau sama dengan. Kita punya pertidaksamaan yang pertama, 4X ditambah 6Y kurang dari atau sama dengan 45.000. Untuk pesanan Ani dan teman-temannya. Begitu juga dengan Adi. Adi dan teman-temannya memesan 8 mangkok bakso, 8X, ditambah 4 gelas es teh, 4Y, yang biayanya itu tidak lebih dari atau kurang dari sama dengan 62.000. Untuk masalah program linear, kita akan jumpa fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala ini adalah fungsi yang kita peroleh dari masalah program linear yang sudah diketahui informasinya. Sedangkan fungsi objektif adalah fungsi yang menjadi tujuan kita mensubstitusikan nilai dari fungsi kendala yang kita peroleh. Oke, untuk menjelaskan soal nomor 2, kita akan menggunakan dua metode pada program linear, titik pojok dan garis lidik. Untuk titik pojok, kita harus tahu dulu nih dari fungsi kendala yang kita punya, mana aja titik yang termasuk dalam daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Keempat pertidaksamaan ini yang menjadi fungsi kendala. Kita akan dibantu oleh aplikasi GeoGebra. Yang pertama, ini bisa kita sederhanakan dengan membagi kedua ruas dengan bilangan 2. Sehingga diperoleh 2X tambah 3Y kurang dari atau sama dengan 22.500. Ini untuk garis yang pertama. Oke, 2X tambah 3Y sama dengan 22.500 untuk garis yang pertama. Lalu untuk garis yang kedua ada fungsi kendalanya yaitu 8X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 62.000. Untuk ini bisa juga kita bagi nilai dari fungsi tujuan atau fungsi objektif yang akan kita operasikan. Kita punya di sini titik A 0,7.500, maka titik A 0,7.500. Begitu juga dengan titik yang lainnya, titik B, C, dan D 0,0. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektif yang kita peroleh dari soal ini, fungsi objektif. Fungsi objektif ini masih ingat kan? Kita dapatnya dari sini loh, 5 mangkok bakso dan 3 gelas es teh. Maksimum jumlah uang yang harus dibayar, maka 5 bakso, 5X, dan 3 gelas es teh 3Y itu menjadi fungsi tujuan atau fungsi objektif. Kita substitusi tiap titik, ada 4 titik tadi A, B, C. Oleh sebab itu setelah disubstitusi, pertanyaan di sini kita perlu garis bawahi. Pertanyaannya adalah maksimum jumlah uang. Maksimum jumlah uang. Maksimum itu kan artinya yang paling banyak. Setelah kita substitusi tiap titik 0,7.500 kita substitusi, maka nilai X adalah 0, ini 0. Nilai X, maka nilai X 0. Nilai Y 7.500, maka nilai Y dari fungsi objektif kita ganti 7.500, kita peroleh 22.500. Setelah dilihat ternyata maksimum yang harus dibayar itu 40.500. Dahulu metode garis lidik, kita sudah memodelkan masalah nyata, lalu kita sudah menggambar daerah arsiran, kita membuat garis lidik menggunakan fungsi objektif. Garis lidik yang digunakan untuk soal nomor 2. Jadi garis lidiknya itu akan kita geser. Oke, pertama kali mengenai titik D, ke arah kanan ya gesernya, ke arah kanan. Lalu mengenai titik A, mengenai titik yang duluan dikenai adalah titik C. Baru yang terakhir adalah titik B yang paling kanan. Maka titik B menjadi
titik maksimum karena titik B dikenai terakhir saat kita menggerakkan garis lidik ke arah kanan. Titik B tersebut adalah 6.000,3.500 nih. Oke, setelah kita substitusi koordinat titik B 6.000,3.500 pada fungsi objektif 5x tambah 3y diperoleh 40.500. Kita bisa menyimpulkan maksimum jumlah uang yang harus dibayar untuk 5 mangkok bakso dan 3 gelas es teh adalah 40.500.